Video ini merupakan bagian dari kuliah anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Dalam video ini, saya Dian akan menjelaskan mengenai darah dan komponennya. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai eritropoiesis dan regulasinya. Diharapkan setelah mengikuti video bagian kedua ini, adik-adik mampu untuk menjelaskan proses pembentukan eritrosit, menjelaskan konsep umpan balik negatif dalam regulasi pembentukan eritrosit, serta memberikan contoh aplikasi dalam situasi klinis. Proses pembentukan sel darah kita kenal dengan istilah hematopoiesis. Salah satu hematopoiesis adalah eritropoiesis, yaitu pembentukan sel darah merah. Eritropoiesis pada orang dewasa berlangsung di sumsum tulang merah, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Namun pada janin, yang masih berada dalam kandungan, proses pembentukan sel darah merah pada 8 minggu pertama berlangsung di yolk sac. Setelah itu, baru berpindah ke hati, timus, dan sumsum tulang. Hati dan limpa adalah lokasi eritropoiesis utama pada janin yang berusia 2-5 bulan. Namun seiring dengan bertambah besarnya tulang-tulang bayi, peran sumsum tulang dalam pembentukan eritrosit semakin meningkat. Semua sel darah berasal dari satu hematopoietic stem cell yang sama. Kita sebut sebagai pluripotent hematopoietic stem cell. Sel ini akan memproduksi uncommitted stem cells atau myeloid stem cells yang menjadi cikal bakal dari eritrosit, trombosit, dan beberapa jenis leukosit. Sementara lymphocyte stem cells akan bertumbuh atau menjadi cikal bakal dari sel limfosit. Proses eritropoiesis berlangsung selama 7 hari di sumsum tulang merah. Pada hari pertama, myeloid stem cells akan berubah menjadi proerythroblast. Kemudian pada hari kedua hingga keempat, sel ini akan memasuki tahapan erythroblast. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu basophilic erythroblast, polychromatophilic erythroblast, dan pada hari keempat berubah menjadi normoblast. Normoblast ini merupakan cikal bakal sel eritrosit terakhir yang masih memiliki inti sel. Selanjutnya, normoblast akan mengeluarkan inti selnya dan berubah menjadi retikulosit. Pada tahap retikulosit, sel sudah memiliki 80% hemoglobin dari sel eritrosit dewasa dan masih memiliki materi genetik berupa RNA. Sel akan berada pada fase ini selama 2-3 hari. Pada hari yang ketujuh, retikulosit akan dilepaskan dari sumsum tulang merah dan memasuki aliran darah. Baru setelah 24 jam berada di sirkulasi, retikulosit berubah menjadi sel darah merah yang matur atau dewasa. Pada setiap saat, kurang lebih 0,8% dari populasi eritrosit yang ada pada tubuh manusia berada dalam bentuk retikulosit. Setelah mengetahui bahwa eritrosit dibentuk di sumsum tulang merah, kini jawablah pertanyaan berikut ini. Tulang mana saja yang mengandung sumsum tulang merah? Eritropoiesis diatur secara langsung oleh hormon yang bernama eritropoietin atau kita sebut sebagai EPO. EPO diproduksi oleh ginjal dan hati. Peningkatan produksi eritropoietin terjadi pada kondisi hipoksia jaringan, yaitu kondisi jaringan yang mengalami kekurangan oksigen. Kondisi ini dapat ditemui pada anemia, penurunan aliran darah atau perfusi ke ginjal, serta penurunan kadar oksigen dalam udara pernafasan. Misalnya, pada kondisi yang kita kenal sebagai disease of high altitude. Kondisi ini umum dijumpai pada pendaki gunung, karena di dataran tinggi, konsentrasi oksigennya sangat rendah.
sehingga tubuh harus meningkatkan kemampuannya untuk mengikat oksigen agar bisa memenuhi kebutuhan jaringan. Kondisi lain yang menstimulus produksi EPO adalah adanya penyakit jaringan paru yang dapat menurunkan luas permukaan paru untuk proses respirasi, sehingga proses pengambilan oksigen menjadi menurun. Karena itu, tubuh perlu meningkatkan kemampuannya untuk mengikat lebih banyak oksigen lagi. Apa efek EPO terhadap proses eritropoiesis? Yang pertama, EPO mampu meningkatkan kecepatan pembelahan sel, baik itu stem cell yang memproduksi eritroblast maupun eritroblast sendiri. Yang kedua, eritropoietin mampu mempercepat sintesis atau pembentukan hemoglobin sehingga bisa mempercepat pematangan eritrosit. Pada stimulasi EPO, produksi eritrosit dapat meningkat hingga 10 kali lipat. Jika kita ingat slide-slide sebelumnya, dalam 1 detik, sumsum tulang merah dapat melepaskan 3 juta sel eritrosit baru. Di bawah stimulus EPO, sumsum tulang merah dapat memproduksi hingga 30 juta sel setiap detiknya. Jika kondisi hipoksia jaringan yang menyebabkan peningkatan produksi eritropoietin telah dapat diatasi dengan meningkatnya jumlah eritrosit, maka selanjutnya produksi eritropoietin akan berkurang, sehingga produksi eritrosit atau eritropoiesis kembali ke level normal. Hal ini dikenal sebagai konsep umpan balik negatif. Selain EPO, ada beberapa hormon lain yang juga berpengaruh terhadap eritropoiesis. Namun, pengaruh ini adalah pengaruh tidak langsung. Misalnya hormon tiroksin, androgen, dan hormon pertumbuhan. Hormon androgen atau hormon seks laki-laki bisa meningkatkan eritropoiesis. Karena itulah, laki-laki umumnya memiliki jumlah sel darah merah atau eritrosit yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Tubuh membutuhkan berbagai nutrisi untuk mendukung proses eritropoiesis. Nutrisi tersebut antara lain adalah zat besi, asam amino, dan berbagai jenis vitamin, terutama vitamin B6, B12, dan asam folat. Zat besi diperlukan untuk membentuk hem, sementara asam amino diperlukan untuk membentuk rantai alfa dan beta, dan vitamin-vitamin ini dibutuhkan untuk proses pembelahan sel. Kekurangan berbagai jenis nutrisi di atas dapat menyebabkan berbagai jenis anemia. Dalam aplikasi klinisnya, kita dapat melakukan pemeriksaan laboratorium untuk dapat mengetahui jumlah, ukuran, bentuk, serta kematangan atau maturitas eritrosit. Seperti yang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama adalah hematokrit. Hematokrit adalah persentase elemen padat atau elemen sel pada darah manusia. Normalnya bernilai antara 37 hingga 54%. Hematokrit biasanya menurun pada kondisi anemia dan meningkat pada kondisi yang disebut sebagai polisitemia. Yang kedua adalah hitung retikulosit atau reticulocyte count. Ini adalah persentase dari retikulosit yang berada dalam sirkulasi. Ingat bahwa retikulosit memerlukan waktu 24 jam dalam sirkulasi untuk mencapai tahap dewasa. Normalnya, hanya 0,8% dari seluruh eritrosit yang merupakan retikulosit. Hitung retikulosit akan meningkat pada kondisi retikulositosis dan akan menurun jika proses eritropoiesis menurun. Yang ketiga adalah konsentrasi Hb atau hemoglobin concentration. Normalnya berada di angka 12 hingga 18 gram per desiliter. Ingat bahwa konsentrasi hemoglobin pada laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi hemoglobin normal pada perempuan. Hb akan menurun pada anemia dan meningkat pada kondisi polisitemia. Yang keempat adalah hitung eritrosit atau RBC count. Ini adalah jumlah sel darah merah per mikroliter dari darah.
Normalnya jumlahnya adalah 4,2 sampai 6,3 juta sel per mikroliter. Jumlah sel darah merah akan menurun pada anemia dan meningkat pada eritrositosis atau polisitemia. Parameter berikutnya adalah MCV atau Mean Corpuscular Volume. MCV merupakan ukuran rata-rata satu sel darah merah. Nilainya antara 82 hingga 101 mikrometer kubik. Sel yang berukuran lebih besar dari ini disebut sebagai sel yang makrositik, sementara yang berukuran lebih kecil disebut sebagai sel mikrositik. Parameter yang terakhir adalah Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration atau MCHC. Ini merupakan rata-rata berat atau massa hemoglobin pada satu sel eritrosit. Normalnya bernilai antara 27 hingga 34 mikrogram per sel. Sel yang memiliki MCHC normal disebut sebagai normokromik, sementara yang memiliki nilai MCHC lebih tinggi dari normal disebut sebagai hiperkromik, dan sel yang memiliki nilai MCHC lebih rendah dari normal disebut sebagai sel hipokromik. Sel yang hipokromik ini umumnya berwarna lebih pucat. Ini adalah contoh hapusan darah tepi pada sel normal, sel anemia defisiensi besi, dan sel anemia makrositik. Pada sel normal, kita bisa melihat bahwa area pucat kurang lebih berukuran sepertiga dari diameter sel. Kita bandingkan dengan sel eritrosit pada anemia defisiensi besi. Di sini area pucatnya lebih luas, hingga mencapai setengah, bahkan lebih dari diameter sel. Selain itu, ukuran selnya juga lebih kecil, dan ditemukan bentuk spesifik seperti sel pensil dan bentuk sel teardrop atau seperti tetes air mata. Sementara pada anemia makrositik, dari namanya makro, ukuran sel darah merahnya lebih besar dari normal, area pucatnya juga lebih kecil atau kurang dari sepertiga diameter sel. Selain itu, kita juga bisa menemukan abnormalitas pada sel lainnya selain sel eritrosit. Di sini kita melihat sel polimorfonuklear atau sel neutrofil. Segmentasi atau lobusnya berjumlah lebih dari 5. Ini adalah gambaran apus darah tepi untuk anemia makrositik. Anemia makrositik ini disebabkan oleh defisiensi vitamin B, terutama B12, dan juga asam folat. Sebagai kesimpulan, lokasi eritropoiesis pada janin berbeda dari anak-anak atau orang dewasa. Pada orang dewasa, eritropoiesis terutama terjadi pada sumsum tulang merah. Sementara pada janin, tergantung dari usia perkembangan janin, pembentukan sel darah merah terjadi di yolk sac, liver, limpa, baru kemudian perlahan-lahan beralih ke sumsum tulang merah. Yang kedua, eritropoiesis berlangsung terus-menerus untuk menggantikan eritrosit yang sudah tua atau yang rusak. Eritrosit tua akan dirombak dan kemudian penyusunnya akan didaur ulang untuk membentuk eritrosit baru. Kecepatan eritropoiesis ini diatur oleh hormon yang bernama eritropoietin dengan konsep pengaturan umpan balik negatif. Produksi eritropoietin yang merangsang eritropoiesis akan meningkat dalam kondisi hipoksia jaringan. Selain distimulus oleh hormon, eritropoiesis juga membutuhkan dukungan nutrisi, seperti zat besi, vitamin, dan juga asam amino. Defisiensi nutrisi bisa menyebabkan berbagai jenis anemia. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video bagian berikutnya.